Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana diriwayatkan oleh beliau Imam Hisam bin Urwah, ya, meriwayatkan ya dari abahnya Hisam bin Urwah yang menyatakan bahwa abihi atau abuhu itu ya sebagaimana yang tertulis atau termaktub dalam hikmah, ya, mal'unun man la'ina abahu, mal'unun man la'ina ummahu. Nah, orang yang katakanlah menyumpahin terhadap bapak dan juga ibunya, maka orang tersebut maka akan selalu dilaknat. Hidupnya tidak bakalan nyaman, apalagi berkah. Ya, dalam nyumpahin orang tua, ya, anak, teman, ya, mal'unun man la'ina abahu, mal'unun man la'ina ummahu. Jadi seseorang yang suka ya katakanlah marah-marah atau suka nyumpahin, ya, berbuat yang katakanlah enggak sama orang tua, baik itu terutama dalam ucapan, pembicaraan sehari-hari, ya, terus juga perbuatan atau juga tingkah laku yang ucapan, tingkah laku, perbuatan tersebut itu ya membuat ya orang tua itu sekel hatine, ya. Jadi orang atau anak yang suka nyumpahin terhadap orang tua, baik itu bapak atau ibu, maka orang tersebut hidupnya akan selalu dilaknat atau terlaknat, ya. Lanjutannya, dan juga orang yang selalu ya apa itu menutup jalan, menutup gang, ya, ya, bapaknya baik itu jalan umum atau ya jalan yang masuk untuk akses, ya, keluar masuk warga, ya, atau disempitkan, ya, jalan yang sudah lebar malah dipersempit, diperkecil, ya. Itu juga orang yang semacam itu ya mal'unun man sodda anisabil, ya, hidupnya orang tersebut itu ya akan selalu dilaknat atau terlaknat, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Au asolal a'ma, atau juga orang yang anitoriki, juga orang yang menyesatkan, nyasaraken wong picek, ya, disasaraken dari jalannya kan dolan mana di sasaraken, ya, endah ngesreg, endah cengkabare nubruk atau nabrak-nabrak. Nah itu, ya, itu juga sebagiannya orang yang suka menyesatkan, ya, orang-orang yang buta, ya, nggak tahu jalan. Jadi asalil a'ma anitoriki, ya, orang yang selalu nyasaraken ya maring wong picek, ya, lagi apa ngodet dalam sing bener atau sing lempeng, malah disasaraken, ya. Juga orang yang menyasarkan atau menyesatkan orang buta, ya, itu juga termasuknya tergolong orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mal'unun man dzabiha bi ghairi ismillahi taala. Juga ya sebagiannya lagi orang yang terlaknat, orang selalu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang menyembelih hewan sembelian, dalam menyembelih itu tanpa menyebut asmanya Allah, itu juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang menyembelih ayam, menyembelih burung, menyembelih mentok, menyembelih bebek, menyembelih lebih-lebih menyembelih motong kambing, motong sapi. Nah itu. Nah, orang main potong aja bes gitu tanpa nyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut sebagian dari golongannya orang-orang yang terlaknat atau dilaknat oleh
oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagiannya lagi orang yang terlaknat atau orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala itu orang yang merubah batasan-batasan ya tanah, ya buku pekarangan, buku sawah, patoke nang kene, terus dibedol, digeser, dirubah. Ya, itu juga termasuk golongannya orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mal'unun man ghayyara tuhumal ardi, ya, yakni ya al-hadda baina ardihi wa ardi ghairihi, ya. Jadi tanahnya sudah batasan-batasan tanah darat karangan atau itu sawah atau itu kebun, ya. Terus patoknya bedol dipindah digeser, ya. Nah, itu termasuk orang yang terlaknat atau yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak yang mengerjakan suatu pekerjaan atau amalan-amalan yang tidak disukai, ya, yang kedua orang tua itu tidak ridho, itu termasuk ya anak tersebut berbuat laknat terhadap kedua orang tua, ya, berbuat laknat terhadap kedua orang tua, ya. Sebagaimana ya nanti lanjutannya hadis, ya, sebagaimana ya disabdakan oleh beliau Rasul Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam sabdanya, ya, inna min akbari dzambi subbarojulu walidehi. Jadi tergolong perbuatan dosa-dosa yang besar, yaitu seseorang yang suka ya misui maring wong tua lorone. Misui ye ngomongi, ya, nyeneni, ya, cara bahasa ngetan ke nyeneni atau misui. Cara bahasa kene ke sing arane Tegal Brebes, ya, ke ngomongi anak, ngomongi maring wong tua. Nah, itu ya digolongkan termasuk golongan daripada dosa-dosa besar, sebagaimana ya didawuhaken marang Gusti Rasul, ya, inamin akbari dzambi, ya, itu sebagian dari perbuatan-perbuatan dosa besar, yaitu yang seseorang tersebut itu suka ganyami, ngomongi, misui, ya, maring wong tua lorone, peceng-cengan wong tua diomongi, wong tua diseneni, wong tua diganyami, min akbari dzambi, ya, tergolong ya dari termasuk golongannya dosa-dosa besar, ya, dikisahkan, diriwayatkan ya oleh Imam Abban dari sahabat Anas bin Malik, ya, radhiyallahu taala anhu, ya, Pak, disebutkan bahwa pada saat sugenge Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ada seorang yang masih juga boleh dikata masih sebaya usia atau masih muda, ya, masih muda dalam arti muda ke berarti nom, ya, nom isi bujang ora, ya, wis di bojo tapi isi nom, berarti kan kita nak siji beda anak loro, berarti kan isi nom, bukan tidak digolongan termasuk orang orang yang sudah tua, ya. Jadi pada saat itu ya ada seseorang yang masih katakanlah muda, yang pada zamannya beliau Rasul Muhammad SAW sama Alqamata, dan anak muda orang muda tersebut dinamakan namanya Alqamah. Ya, di sini diterangkan, disebutkan bahwa Alqamah tersebut itu termasuk golongan atau tipe orang yang sadid dan istihad dalam berjuang itu, ya, katakanlah banting tulang peras kering
keringat pekerja keras ya, pekerja keras ya dalam apa itu ya berjuang tolabul ma'isyah ya, mencari penghidupan itu kerja keras, bukan digolongkan termasuk orang-orang yang culas, orang-orang yang malas, itu bukan, tapi bahkan jadi dan istihad ya. Jadi orang tersebut itu katakanlah rajin berjuang, bekerja keras. Di samping pekerja keras dan juga yang bersangkutan ahli masodakoti ya, ahli masodakoti juga orangnya dermawan, tidak katakanlah sayang orang eman-eman dalam bersedekah atau bersodakoh, baik yang sodakoh wajib maupun yang sodakoh sunnah ya. Tidak katakanlah orang sayang orang etang atung brak bruk ya, brak bruk karena ya cingaran dia pekerja keras, usahane mapan jalan ya, duitnya pengen akeh ya, brak bruk ora eman dasare waning wong loman ya, dasare juga wong loman yang jeneng alkoma tersebut. Namanya alkoma tersebut jatuh sakit ya, jatuh sakit ya, paistadu marodu, bahkan sakitnya kronis banget sih ya, banget sakitnya kronis ya, sing cara wong saiki ke sakitnya runtungan komplikasi pirang-pirang ya, penyakitnya komplikasi ya, penyakit wis kronis atau juga kritis ya. Dan melihat ya sang suami yang namanya Alqamah dalam keadaan sakit parah, jatuh sakit parah, faba'atsat imro'atuhu ya, maka bergegaslah ya istrinya Alqamah tersebut ya, bergegas kemana ya, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menemui ya beliau Rasul. Nah, sesampai sahabat empat tersebut, yaitu sahabat Bilal, sahabat Ali, sahabat Salman, dan sahabat Ammar ya, sesampai di rumahnya Alqamah, terus berempat itu masuk ke dalam rumahnya Alqamah. Nah, melihat Alqamah itu dalam keadaan nasya, maka keempat sahabat tersebut itu ya ngucapaken memarai gongon ngucap, Alqamah gongon ngucap kalimat la ilaha illallah, diwarai ya gon ngucap kalimat la ilaha illallah. Maka Alqamah itu tidak lisannya itu tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bolak-balik ya, sahabat Bilal, sahabat Ali, sahabat Salman, dan juga sahabat Ammar ya mulang marai mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ya lisannya tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya. Nah, melihat ya Alqamah tersebut dalam keadaan nasya, terus gongon ngucap diwarai kalimat la ilaha illallah, tapi lesannya tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ya sahabat Ali, sahabat Salman, dan sahabat Ammar itu memerintahkan terhadap sahabat Bilal ya, suruh pulang menemui beliau Rasul. Akhirnya diwaduli diceritani maring sahabat Bilal seperti itu, bahwa Alqamah itu diajarin mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu tidak bisa mengucapkan. Akhirnya sahabat Bilal ditugaskan oleh ketiga sahabat suruh menemui beliau Rasul, menceritakan apa adanya keadaan Alqamah. Setelah beliau Rasul diceritain oleh sahabat Bilal, maka beliau Rasul itu bertanya, apa itu Alqamah masih punya kedua orang tua ya, masih mempunyai kedua orang tua kayak gitu. Nah, akhirnya di situ dikatakan bahwa ya wa abuhu
fakut mata. Bapaknya apa? Bapaknya sudah meninggal. Jadi yang masih hidup itu ibunya saja itu termasuk kabirotus sini, orang yang sudah tua renta, tua usia atau umurnya. Nah, Sobat Bilal di samping setelah menyampaikan salamnya beliau Rasul terhadap ibunya Alqamah, juga ditugas Sobat Bilal tersebut suruh berkata, ya diperintah untuk berkata terhadap ibunya Alqamah, walaupun itu usianya sudah tua renta, kalau ibunya Alqamah itu sanggup bisa berjalan, ya bisa berjalan, maka datanglah temui beliau Rasul. Ande tidak sanggup, sudah tidak sanggup untuk berjalan ke tempat beliau Rasul, ya fakori, maka tetaplah tinggal di rumah, nanti beliau Rasul yang akan datang kemari. Nah, itu kata sahabat Bilal sebagaimana menyampaikan apa itu amanat dari beliau Rasul. Ya, kalau nggak sanggup ya ibu di sini aja, nanti yang kemari itu beliau Rasul. Nah, kayak gitu disampaikan pesannya beliau Rasul terhadap pesannya beliau Rasul terhadap Bilal disampaikan terhadap ibunya Alqamah yang sudah tua renta. Nah, akhirnya apa? Ya walaupun sudah usianya tua, ya maka yang bersangkutan yang akhirnya datang ke tempat beliau Rasul dengan ditemani apa? Ya teken atau tongkat fa'ahodatil aso, fa'ahodat mengkontrolin jukut atau nyekel sapa Ummu Alqamah al aso ing teken, ya tetekan, teken ya tetekan, cara bahasa kene tetekan tongkat, ya hatta dakholat ala Rasulillah, hingga yang bersangkutan itu sampai dan juga masuk ke dalamnya Gusti Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tertati-tati ya nganggo teken, ya atau tetekan, ya ibunya Alqamah ya sowan marang Gusti Rasul, yung jengkel maring Alqamah, jengkele siji, jengkele mung siji sakhitatun wahidatun, ini ya alaihi sakhitatun wahidatun, saya ini selaku ibunya Alqamah itu termasuk ibu yang amat sangat murka, jengkel, sewot, ya tapi sewot itu sewot mernasi siji, ya satu macam yang tidak suka, ya bahkan bendu jengkel maring Alqamah, ya kenapa kok bisa jenengan selaku ibunya Alqamah kok arep bendu maring Alqamah, murka jengkel maring Alqamah, jengkel ini ngapa? Dipaparaken anak jengkel warna siji, ya akhirnya dijawab Alqamah piye ya luwih condong milih ya sing arane Eman ya maring bojone, ya daripada maring kula selaku wong tua, ya wayuti terus nurut, ya apa sih dataratur karo bojone Alqamah, ya fil asya ing dalam berbagai masalah dalam berbagai apa saja, baik yang ada dalam apa permasalahan dalam rumah atau di luar rumah, dalam pekerjaan, dalam hal apa saja itu ya nurut diatur oleh istri, ya wayu sini, dan bahkan sing arane iki ono kemutan maring kula sing dadi wong tua wadon, ya sing arane digawe umpamane cara kasare wong sing arane wong nah cara pekerja keras, ya terus ahli pekerja keras, terus juga ahli sodako, terus sing arane apa kue loman, ya pemurah loman, ahli sodako, ahli sholat, ahli puasa, ya tapi nurut diatur karo wong wadon karo bojone, ya kuwe. Jadi si milih ngutamakaken kepentingan bojone, orang ngurus maring wong tua wadon sing wis tua renta.
digawe kas persiran, bukas lunga, tua apa ya boro-boro. Ya wong tua dijujugi cara kasare. Akhirnya dadi wong tua wadon mau akhirnya sewot dugal maring anak kok ya. Ya dugal sewot maring anake sing jeneng Alqamah. Kowe cerita kaya kowe marang beliau Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.